Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah la yasuhu ghairu ilallah. Bismillah, masya Allah la yasuhu su'ainallah. Bismillah, masya Allah makani matin faminallah. Perkenalkan, nama saya Asmi Muhammad Fauzi, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat tugas UTS pelajaran matkul filsafat yang dibimbing oleh Bapak Farizal Falepi. Saja yang pertama, apa itu filsafat ekonomi Islam? Filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun, dan dari filsafat ekonomi Islam ini dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam. Misalnya tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, dan lainnya. Maka dalam konteks ini, filsafat ekonomi Islam merupakan pandangan dan gagasan pemikiran terkait dengan disiplin ekonomi Islam yang secara operasional. Apa sih pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam? Filsafat ini sangat penting dalam ekonomi. Filsafat ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena filsafat ini akan memperkuat fondasi sistem ekonomi Islam dari sisi keilmuan. Filsafat ekonomi Islam ini pun terdapat nilai 0, nilai utama diantaranya yaitu ketuhanan, akhlak, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat. Ekonomi Islam ialah ekonomi ilahiyah bertujuan mencari ridha Allah. Kedudukan akal dalam filsafat ekonomi Islam berasal dari bahasa Arab aqola, yang berarti menahan. Dalam bahasa Indonesianya akal ialah pikiran. Kedudukan akal di sini sangatlah penting karena akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Karena akal sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, dan syariat. Apa sih bank syariah itu? Ialah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut dengan MIUI. Prinsipnya termasuk keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, serta nggak mengandung unsur riba atau objek yang dilarang Islam. Bank konvensional dan bank syariah itu sangatlah berbeda. Dalam bank syariah tidak ada yang namanya riba, tetapi dalam bank konvensional jelas ada riba. Cara kerja dalam bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, yaitu nasabah bank meminjam uang kepada bank syariah sesuai dengan usaha yang akan dilakukan. Dengan cara bagi hasil tersebut akan sangat meminimalisir adanya riba dalam simpan meminjam. Bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah yang pertama akadnya sudah ditetapkan di awal. Yang kedua diawasi oleh BI, OJK, dan DSM MIUI. Yang ketiga menggunakan sistem bagi hasil dan margin, keuntungannya, dan fee. Yang keempat, prinsip pelaksanaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Bank konvensional yang pertama akadnya T dan C apli, syarat dan ketentuannya berlaku. Yang kedua diawasi oleh BI dan OJK. Yang ketiga menggunakan sistem bunga. Lalu yang keempat, prinsip pelaksanaannya dengan acuan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Apa sih ekonomi positif dan ekonomi normatif? Ekonomi positif ini menggunakan hubungan sebab akibat
dalam perekonomian, di mana sebab tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal secara nyata. Ekonomi normatif memberikan penjabaran mengenai nilai, norma, dan etika dalam perekonomian. Ekonomi Islam termasuk ke dalam ekonomi positif dan normatif. Yang pertama, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi seperti apa adanya. Lalu yang kedua, ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Yang ketiga, ilmu ekonomi positif melihat fungsi kesejahteraan yang mempengaruhi investasi berasal dari sumber masyarakat. Lalu yang keempat, ilmu ekonomi Islam melihat kesejahteraan berasal dari sumber yang berada dari luar masyarakat, yaitu kehendak Allah dan ketentuan variabel yang dalam masyarakat tunduk pada prinsip syariah. Jadi dalam ilmu ekonomi Islam ini, aspek normatif dan positif itu saling berkaitan karena suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ekonomi. Ekonomi syariah dikatakan ekonomi syariah karena berbasis pada aturan dan cara Islam, baik dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Sumber perekonomian syariah mengacu pada Al-Quran dan hadis, di mana ada aturan dalam menjalankan roda perekonomian. Di dalam ada aturan dalam peminjaman uang atau sekedar mengatur tentang hukum riba. Dalam sudut pandang Islam, itu sebabnya dalam pembagian hasil berdasarkan pada pengambilan keuntungan. Dari prosentase pendapatannya saja, ekonomi konvensional ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian berbasis pada era global. Ekonomi ini bertujuan mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian, sedangkan dari segi pembagian hasil bisa didapatkan dari bunga, dari pengambilan keuangan, dari prosentase modal. Perbedaan prinsip ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah menggunakan prinsip goal oriented, diciplin konsep yang lebih luas lagi, tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tapi juga mempelajari tujuan di dunia dan di akhirat. Ekonomi konvensional menggunakan prinsip scarcity konsep yang menekankan pada mempelajari kelangkaan. Konsep ini membebaskan seorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Perbedaan mekanisme pasar ekonomi syariah dan konvensional. Ekonomi syariah meyakini adanya invisible hand yang mencoba untuk mengefisienkan pasar. Jadi ekonomi ini mempertimbangkan proses produksi dan distribusi barang jasa. Ekonomi konvensional menggunakan mekanisme bebas keluar masuk pasar tanpa intervensi. Padahal jika pasar tidak diatur dan dibiarkan bebas, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam penawaran dan stok barang. Konsep rasionalitas ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani.
baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, cakupan tujuan terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya merasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilaku untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam ekonomi. Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus, yang pertama itu ada bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha meminimalisir resiko. Yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Etika rasionalitas ekonomi. Aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku pada ajaran Islam bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial syariah, fikih, dan ekonomi Islam. Konsep metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Metodologi tidak bertujuan untuk menguraikan cara teknik investigasi atau proses dan prosedur dalam sebuah kegiatan ilmiah. 34. Metodologi sebaliknya adalah ilmu yang mengkaji alasan dan justifikasi bagaimana sebuah proposisi, asumsi, dan teori diterima atau ditolak dalam kerangka ilmu ekonomi. 35. Metodologi menurut Fox adalah kajian tentang proses melahirkan teori yang bertujuan menjadikannya valid secara ilmiah. Karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Lalu yang kedua, kegiatan perekonomian bersifat pengabdian. Lalu yang ketiga, kegiatan ekonomi syariah memiliki cita-cita yang luhur. Yang keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi syariah. Yang kelima, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, falah, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, hayat thayyibah, baik dan terhormat. Yang ketiga, maslahah al-ibad atau kesejahteraan hakiki. Yang keempat, memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.